Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia mengutus hambanya Bapak Pendeta Yakub Kilak Rumbi STA sebagai pelayanan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Kami persilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1. Kita mulai ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu 4 Oktober 2020 adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai jemaat Tuhan. Dan beserta juga. Ya, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita datang kepada Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai kita sehingga boleh melewati sebulan lagi di bulan September dan telah memasuki bulan Oktober di hari yang keempat. Karena itu mari kita senantiasa setia beribadah kepada-Nya, karena hanya dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, kita selalu merasakan indahnya, baiknya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kita kembali menaikkan pujian rohani nomor 14. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembali mendengarkan hukum Tuhan, dan sudah itu kita akan aminkan dengan pujian rohani 79. Hukum Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 yang hendak kita taati. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Dipersilahkan duduk kembali dan kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita persiapkan firman Tuhan dari Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang Kau selalu pelihara siang dan malam. Bahkan dalam menghadapi berbagai bentuk hidup, khususnya sepanjang bulan September, kami boleh jalani, bahkan di dalamnya kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Kami percaya bahwa pengampunan-Mu lah yang melayakkan kami untuk kembali datang kepadamu. Terlebih akan lagi mendengarkan firman-Mu, sehingga terus-menerus kami dimampukan menjalani hidup yang Kau sudah selamatkan. Terang Roh Kudus yang kami andalkan akan menerangi hati dan pikiran jemaat Tuhan, hamba-Mu Kau pakai, sehingga ibadah penyembahan kami di hari Minggu ini kepadamu berkenan kepada Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya
Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian bacaan kita, berbahagia kita yang selalu merindukannya, terlebih jika kita selalu berusaha untuk mempraktikkan dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi memasuki minggu pertama bulan Oktober 2020. Dan tema kita saat ini 10 firman masih berguna. 10 firman masih berguna. Dengan harapan bahwa 10 hukum Tuhan berfungsi sebagai aturan moral dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Aturan moral dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Jemaat Tuhan, kitab Keluaran, khususnya bacaan kita ini yang hampir setiap hari Minggu kita mendengarkan sebagai hukum Tuhan. Dan secara garis besar dalam sepanjang kitab Keluaran ini mengisahkan 2 peristiwa penting dalam sejarah umat Israel. Peristiwa pertama berkaitan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang didahului dengan 10 tulah yang dahsyat yang didatangkan Allah untuk memaksa Raja Mesir membiarkan Israel dari Mesir atau keluar dari Mesir. Peristiwa ini juga mencakup peristiwa mencengangkan pada saat penyeberangan Laut Tiberau. Semua generasi akan mengingat dan menceritakan peristiwa dahsyat ini sebagai salah satu mujizat Allah dilakukan di tengah-tengah umatnya sebagai Allah yang menyelamatkan. Peristiwa penting kedua adalah kejadian di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah Allah memberi 10 perintah dan hukum-hukum lainnya kepada Musa dan umatnya. Hukum ini dimaksudkan sebagai pembimbing umat dalam hal beribadah kepada Tuhan dan menjalani kehidupan bersama. Membimbing umat dalam beribadah kepada Tuhan dan menjalani kehidupan bersama. Ke-10 firman Tuhan ini dapat disebut sebagai undang-undang dasar atau aturan moral yang Allah buat bagi umat Israel, sekaligus menandai bahwa babak baru kehidupan Israel dalam menghayati diri sebagai satu bangsa yang kini diandaikan telah memiliki aturan perundang-undangan melalui ke-10 firman ini. 10 firman dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 bacaan kita, selain sebagai undang-undang dasar bagi bangsa Israel, juga secara rohani dipandang sebagai bentuk perjanjian antara Allah dan umatnya. Jemaat Tuhan, dasar perjanjian Allah dibangun atas tindakan Allah
yang telah menyelamatkan. Allah berjanji akan melindungi dan menolong umat, dan umat akan membalasnya dengan berpegang dan setia pada perjanjian itu. Isi perjanjian dikelompokkan ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama memuat aturan berperilaku kepada Allah, dan bagian kedua berbicara tentang aturan-aturan hidup umat agar tetap tercipta keharmonisan. Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 memandang atau menyimpulkan hukum ini ke dalam kedua bagian besar, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena itu jemaat Tuhan, ke-10 perintah Allah yang kadang dikenal dengan Dekaloh disampaikan sebagai tanda kasih Allah kepada umatnya. Karya kasih, yaitu keselamatan yang diberikan Allah, mendahului pengajaran yang disampaikan Allah kepada para umatnya. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana kasih serta pengajaran yang disampaikan Allah. Dalam ayat 1 sampai 2, keselamatan Israel karena inisiatif Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pernyataan Allah ini memperlihatkan bahwa relasi antara Allah dan manusia atas inisiatif Allah sendiri yang berkarya kasih untuk menyelamatkan Israel atas Mesir. Allah lebih kuat daripada Mesir. Setelah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, maka Allah menyatakan pengajaran untuk dilakukan oleh manusia supaya tidak sia-sialah penyelamatan dari perbudakan di Mesir. Ada pengajaran yang harus menjadi pegangan umat Allah yang sudah diselamatkan itu. Karena itu dalam ayat yang ketiga sampai 11, kasih kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bangsa Israel telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Kemudian Allah menyatakan perintahnya yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan setiap keluarga, tetapi setiap orang. Dalam ayat 3 sampai 11 ini memperlihatkan pengajaran tentang hubungan manusia dengan Allah. Kasih kepada Allah menuntun manusia untuk tetap setia kepada Allah serta tidak menduakan Allah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Membuat Allah lain sebagai tandingan Allah, misalnya membuat patung atau dalam bentuk lainnya, adalah hal yang sangat tidak dikehendaki Allah. Bahkan untuk menyebut namanya, nama Allah dengan sembarangan juga dilarang Allah. Kemudian Allah juga mengajar bangsanya, umatnya, untuk menguduskan hari Sabat. Sabat dalam perjanjian lama adalah hari ke-7 dalam setiap hari Minggu. Menguduskan hari itu membedakan dengan hari yang lain, berarti memisahkannya sebagai hari yang berbeda dari hari yang lain, dengan berhenti bekerja supaya dapat istirahat, melayani Allah, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut keabadian, kehidupan rohani, dan kehormatan kepada Allah. Itu bagian yang pertama, kasih kepada Allah.
Kemudian ayat 12 sampai 17, kasih kepada sesama manusia. Pengajaran yang disampaikan mulai dari hormatilah ayahmu dan ibumu. Hal ini mencakup semua tindakan baik, dukungan material, hormat, dan ketaatan kepada orang tua. Terkait dengan hal ini, ialah tugas orang tua untuk mengasihi anak-anak mereka dan membina mereka untuk takut akan Allah dan mengajarkan janji-janji Allah kepada mereka. Kemudian, menghormati serta menghargai kehidupan serta memiliki serta milik orang lain. Sekali lagi, menghormati serta menghargai kehidupan serta milik orang lain dengan cara tidak menghilangkan nyawa orang lain, tidak mengikuti keinginan daging, dan tidak melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, serta tidak mengingini milik orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain. Kita harus berbicara secara benar dan jujur tentang semua atau kepada semua orang. Pengajaran ini hendak menuntun setiap orang agar mengasihi orang lain, tidak menipu. Karena itu jemaat Tuhan, ke-10 firman Allah atau dekalo dapat dinyatakan dalam bentuk kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu kita diajak dari bacaan ini, dari ke-10 hukum ini, untuk terus-menerus mengasihi Allah, sikap hormat dan setia, taat kepada Allah harus menjadi gaya hidup setiap hari, bukan hanya setiap minggu datang beribadah, tapi setiap hari. Jangan menggantikan posisi Allah dengan apapun juga, baik dengan kekayaan, kekuasaan, bahkan alat apapun yang canggih tidak dapat mengganti dan menggantikan posisi Allah. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Karena itu mari mengutamakan Tuhan dalam memperjuangkan hidup setiap hari. Dan itulah sebabnya Klasis Makassar Gereja Toraja Masa setiap pagi ada manna yang selalu di-share lewat WA jemaat di setiap klasis, di setiap jemaat di Klasis Makassar ini. Karena itu mari kita memperhatikan sehingga kita senantiasa memprioritaskan Tuhan setiap hari. Firman-Nya yang selalu kita dengar menjadi pegangan dan pedoman. Kemudian yang kedua, mengasihi sama manusia. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Jadi pergunakanlah karunia rohani yang Tuhan berikan untuk menolong serta menguatkan saudara kita yang lain, sehingga kesatuan dalam jemaat semakin diteguhkan. Karena itu jemaat Tuhan, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Berarti melakukan hukum Taurat bukan supaya diselamatkan, tetapi sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Tanda kita sudah diselamatkan. Kita melakukan menjadi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kasih Tuhan dan manusia, dan kasih Tuhan dan kasih sesama manusia adalah kesimpulan hukum Taurat. Dan kedua hal ini tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa dipisahkan, harus dimaknai pada saat bersamaan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita terus-menerus mengakui Dia yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Demikian pun kita dari dosa dan maut, dan memperlengkapi kita dengan aturan supaya keselamatan itu
tetap kita miliki sampai kesempurnaan di sorga rumah Bapa. Mari kita selalu mengandalkan Dia. Setiap saat, setiap waktu dalam susah dan senang, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, sehingga kita akan dimenangkan dengan kekuatan dan kesehatan untuk terus berkarya dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, di tempat kerja kita, di rumah kita, di sekolah atau dimanapun kita berada. Roh Kudus akan menolong dan mampukan kita untuk senantiasa mengingat bahwa ada aturan hidup yang selalu kita harus patuhi untuk menikmati hidup yang sudah diselamatkan. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kembali menyatakan pengakuan kita sebagai bagian dari orang percaya di segala tempat dan zaman. Lihat pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata sambil menghayati sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita menaikkan pujian sambil membawa persembahan syukur dengan lagu Kidung Rohani 76. Bapak Ibu, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, bahkan melayakkan dan memperkenankan kami datang kepadamu di ibadah hari Minggu. Dalamnya kami telah menerima kebenaran firman-Mu, bahwa kami yang sudah diselamatkan diperlengkapi dengan peraturan, supaya keselamatan itu tidak sia-sia. Kami boleh lakukan oleh karena ada pedoman yang jelas. Sama seperti bangsa Israel yang Kau telah bebaskan dari perbudakan di Mesir,
telah diperlengkapi dengan 10 hukum, bahkan undang-undang lainnya. Bapa di sorga, perlengkapi kami juga dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat dan kearifan, supaya kami mampu secara jasmani dan rohani menjalani hidup yang Kau sudah selamatkan di bulan Oktober dan seterusnya, bahkan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami masih beribadah bersama dari rumah masing-masing kepadamu, tetapi tidak mengurangi semangat dan makna ibadah kami. Karena itu berkati kami Tuhan, setiap pribadi, setiap rumah tangga, dan kebersamaan kami sebagai keluarga besar Allah Jemaat Mandai. Bapa di sorga, Engkau mengenal kehidupan kami. Dalam masa-masa pandemi ini ada banyak kesulitan, tantangan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, bahkan akan dikalahkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan, tetapi justru akan menguatkan kami, memberi semangat untuk selalu mengandalkan Dikau dalam menjalani hidup yang Kau sudah selamatkan. Karena Tuhan, ini kami secara pribadi dalam melanjutkan pekerjaan di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun tempat Tuhan tempatkan kami. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh perintah kami. Bahkan dengan berbagai cara kami selalu berusaha untuk menghindari dan terhindar dari virus corona yang masih mengancam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang mulai bersukacita dalam minggu karunia Tuhan oleh karena berbagai sumber sukacita, baik yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan, sembuh, dan berbagai sukacita lain. Antara lain yang berulang tahun Nyonya Selpina Timotius Suprianto dan Bapak Suryanto Rambalangi pada tanggal 29 September 2020. Aulina Ari Soleman, Nyonya Bungan Tombi pada tanggal 30 September 2020. Nyonya Mardina Jonika dan Nyonya Orpa tanggal 2 Oktober 2020. Bapak Enos Poktonan, Marsena Oktapina Paselina tanggal 3 Oktober, dan hari ini Yopianus tanggal 4 Oktober. Dan mungkin ada yang kami tidak sebut nama-nama mereka, bertambah usianya. Bahkan juga yang bertambah usia pernikahan, mendapatkan pekerjaan, bahkan berbagai sumber sukacita lainnya. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, sehingga tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan senantiasa menjadi pendorong untuk terus mengandalkan Tuhan, bahwa sebagaimana Tuhan selama ini terlebih akan datang, akan terus Tuhan memperlengkapi dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat dan kearifan, terlebih kekuatan iman untuk terus menjalani hidup yang Kau sudah percayakan kepada saudara-saudara kasih kami. Bapa di sorga, kami juga mendoakan berbagai program kami dalam jemaat-Mu. Kami menyatakan dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk persembahan hari Minggu, persembahan sentralisasi, persembahan pembangunan, bahkan berbagai bentuk persembahan-persembahan. Sekecil apapun persembahan yang kami nyatakan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sebagai tanda syukur kami atas berkat-Mu yang selalu tercurah sekalipun dalam masa-masa sulit ini. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, supaya kami selalu menjalani hidup dengan berkecukupan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan program-program kami. Tuhan menolong, Tuhan mampukan kami untuk mendukung dalam bentuk kegiatan, sekalipun masih dari rumah kami masing-masing, ibadah rumah tangga, bahkan juga bentuk-bentuk program lainnya, termasuk panitia pemilihan majelis yang sementara merampungkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam
pemilihan ini. Tuhan persiapkan jemaat-Mu untuk memilih dan dipilih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Bukan karena kemampuan, tetapi Engkau mau mengaruniai sesuatu yang indah, bahwa Engkau memilih kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tetapi Tuhan mau memakai kami, sekecil apapun karunia, talenta yang ada pada kami. Karena Tuhan pakai kami untuk memilih dan dipilih melanjutkan pelayanan Tuhan 5 tahun ke depan. Kami doakan hamba-hamba-Mu, majelis yang ada sekarang, beri selalu kemampuan dalam mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing, baik di daerah pelayanan maupun secara bersama dalam jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan kebersamaan kami dalam mengarahkan anak-anak kasih kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan mampukan kami untuk selalu mendampingi, belajar dari rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan, akan mempersiapkan setiap saat, sehingga dengan belajar rumah mereka akan mampu mengikuti pendidikan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, hingga meraih apa yang kami harapkan dan siapkan oleh anak kasih kami yang akan menjadi masa depan mereka. Kami doakan kebersamaan kami di tingkat klasis. Tuhan berkati semua program yang sedang kami laksanakan, bahkan dirancang bagaimana kami melanjutkan kebersamaan di tingkat kelas. Kami doakan secara khusus hamba-hamba-Mu, pendeta, majelis, bahkan semua jemaat Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami untuk terus menyatakan kebersamaan kami sebagai keluarga besar Allah di tingkat kelas Gereja Toraja Mas. Kami doakan hamba-Mu secara khusus, Bapak Pendeta Sakalda Rusung, Pendeta Jemaat Ebenezer, yang dibawa ke Lebeng dalam rangka perawatan di sana. Kami percaya bahwa usaha yang selalu kan oleh dokter, oleh perawat, berkat yang sudah digunakan, bahkan sedang dipergunakan oleh hamba-Mu, akan membawa hamba-Mu untuk pulih dan saatnya boleh kembali ke jemaat dalam melanjutkan pelayanan. Kami juga mendoakan tingkat sinodal, Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami, sehingga kami selalu bersama, berjalan bersama dalam bersinode untuk terus mendukung dalam banyak hal. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, yang mana kami masih bergumul bersama dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan mampukan pemerintah kami dengan kekuatan, dengan semangat, dengan hikmat-Mu untuk terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, bahkan mengerahkan semua masyarakat. Terlebih ya Bapa, para medis, Tuhan beri kesabaran, kesetiaan, sehingga mereka mampu mendampingi hamba-hamba-Mu yang terpapar dalam virus corona. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami. Kami bawa melalui Yesus yang sudah mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah berada di penghujung ibadah ini, karena itu jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, bahwa hukum Tuhan masih berguna, masih bermanfaat untuk menjalani hidup yang sudah diselamatkan ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita lakukan rohani 162. Bimbing
Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan firman Tuhan, serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan sebagai jaminanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Rohani 117. Demikianlah ibadah kita Minggu 4 Oktober 2020. Terima kasih untuk pelayan Bapak Pendeta Yakub Kilarumbi STH sebagai pelayan firman, serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.